Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwati, at-talabah rahimani wa rahmakumullah. Semoga semuanya sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melanjutkan sirah insyaallah pertemuan terakhir di tahun pelajaran ini ya. Di sirah tidak bisa banyak yang kita bahas. Ini terakhir yaitu sirah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini bagian 2. Pertama kemarin sudah ya. Dan insya Allah kita selesaikan meskipun ini banyak dan mungkin nanti agak cepat gitu ya. Barakallahu fikum, semoga Allah memudahkan. Ya, halaman 68. Sepertinya di sini habba Abu Ayyub Rasulullah sallallahu alaihi hubban malaka alaihi qalbahu wa lubbah. Ya, Abu Ayyub sangat mencintai Rasulullah sallallahu. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu. Wa ahabba Rasulul Karim Abu Ayyub hubban azala al-kulfah fima bainahu wa bainah. Ya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Ayyub dengan kecintaan yang sampai menghilangkan kulfah, sekat antara keduanya. Wa ja'alahu yanzuru ila baiti Abi Ayyub ka'annahu baitu. Ya, Rasulullah itu kalau melihat rumahnya Abu Ayyub ya, seperti melihat rumah beliau sendiri. Ini karena saking dekatnya beliau dengan Abu Ayyub. Ya, Ibnu Abbas menceritakan radhiyallahu anhu, kharaja Abu Bakr radhiyallahu anhu bil hajirah. Bil hajirah. Ya, Abu Bakar keluar di waktu al-hajirah, nisfun nahar fi syiddatil qaid. Ya, pertengahan siang di saat panas-panasnya. Al-hajirah. Ilal masjid, ya, keluar dari rumah menuju ke masjid. Farahu Umar melihat. Faqala ya Abu Bakrin ma akhrajaka hadhihi sa'ah. Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah ya di waktu ini? Qal ma akhrajani illa ma ajidu min syiddatil ju'. Ya. Jadi keluar rumah karena apa? Ya, mendapati lapar yang sangat. Faqala Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar ya ceritanya ini. Wa ana wallah ma akhrajani ghairu dzalik. Ya, sama ya, demi Allah. Fabainama huwa kadzalik idza kharaja alaihima Rasulullah sallallahu ya, di saat keduanya dalam seperti itu tadi ya, tiba-tiba keluarlah ya menemui keduanya Rasulullah sallallahu dan bertanya ma akhrajakuma hadhihi sa'ah qala wallah ma akhrajana illa ma najiduhu fi butunina min syiddatil ju' ya, sama ya qala alaihi salam. Jadi kalau kita lihat potret ya kehidupan para sahabat itu ya, ternyata Abu Bakar dan Umar di sini ya orang mulia ya, sahabat nomor 1 ya, dan 2 dalam kehidupan mereka itu sering ya, merasakan sebagai orang yang pas-pasan. Jadi mereka sangat jauh ya, potret kehidupan mereka sangat jauh dari kata wah. Ya. Dan di sini disebutkan keluar rumah karena apa? Karena saking laparnya. Wa ana walladhi nafsi biyadi ma akhrajani ghairu dzalika. Bahkan Rasulullah ya, sebagai pemimpin umat pada saat itu juga merasakan kelaparan yang sangat. Kumamai, berdirilah bersama. Fantalaku fa'atau baba Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mereka pergi mendatangi baba. Ya, maksudnya di sini rumahnya. Ya, penyebutan sebagian maksudnya rumah di sini. Baba Abi Ayyub. Wa kana Abu Ayyub yadakhiru li Rasulillah kulla yaumin tu'aman. Kebiasaan Abu Ayyub itu setiap harinya menyimpan
makanan untuk Rasulullah. Jika beliau terlambat, faida abta'an wa lam ya'ti, dan tidak datang, terlambat dan tidak datang pada waktunya, fi hinihi at'amahu li ahli. Abu Ayyub jadikan makanan tersebut untuk keluarganya. Falamma balagul baba kharajat ilaihi Ummu Ayyub. Tatkala mereka sampai di rumah Abu Ayyub, ya, yang keluar Ummu Ayyub. Wa qalat marhaban bi nabiyillah wa biman ma'ah. Fa qala lah Nabi alaihi salatu wassalam, aina Abu Ayyub? Ya, jadi ini termasuk adab ya. Termasuk adab jika kita bertamu. Ini salah satu faedahnya. Ke rumah orang, ya. Tatkala sampai yang keluar kok istrinya. Yang keluar kok anak perempuannya. Maka hendaknya ditanya. Anggota rumah yang laki-laki ada enggak? Nah, terutama adalah kepala keluarganya. Di sini Rasulullah menanyakan, aina Abu Ayyub? Mana Abu Ayyub? Fasami'a Abu Ayyub sautan nabiyyi wa kana ya'malu fi nakhlin. Nakhlin maksudnya kebun kurma. Qaribin lahu, ya, dekat. Fa aqbala yusri. Begitu mendengar ada suara Rasulullah di sana, apa yang dilakukan Abu Ayyub? Maka beliau datang segera, ya, segera datang. Ini respon yang sangat bagus. Begitu mulianya akhlak Abu Ayyub Al-Ansari. Wa huwa yaqul marhaban bi Rasulillah wa biman ma'ah thumma atba'a qailan ya Nabi Allah laisa hadha bil waqti alladhi kunta taji'u fi. Wahai Nabi yang mulia, ini bukan waktu yang biasanya Anda datang. Faqala alaihi salatu wassalam, sadaqata. Ini juga termasuk adab ini. Tanya. Tsumman talaqa Abu Ayyub ila nakhilihi. Maka Abu Ayyub balik, ya, talaqa. Kembali ke kebun kurmanya tadi, faqata aminu idqan. Apa yang dilakukan? Ya, beliau di kebun kurmanya tadi memotong idqan, satu janjang. Nah, satu janjang kurma. Satu janjang tersebut ada apa? Fihi tamr. Tamr. Kurma yang sudah matang. Warutabun. Ya. Ada catatannya. Kita lihat. Nah, nih. Idqun ghusnun lahu sya'bun. Ya, apa tadi? Janjang. Di tangkai yang punya cabang-cabang. Kayak model pisang gitu ya. Warutab ma nadija min tamrin nakhli. Ma nadija min tamrin nakhli, yang sudah matang, itu rutab. Wa busrun wal busru ma lam yaktamil nadjuhu, yang setengah matang. Paham ya? Yang belum kurma yang hitam itu warnanya. Faqala alaihi salatu wassalam ma aradtu an taqta'a hadha. Abu Ayyub, aku tidak ingin kau memotong ini. Ala janaita lana min tamri. Ya. Tidakkah cukup engkau, ya, tidaklah cukup, ya, engkau memetik, ya, untuk kami tamri, ya, kurma yang sudah masaknya saja. Yang biasanya kita makan dari yang warnanya hitam. Kalau rutab kan matang cuman belum berubah jadi hitam, masih ada merah-merahnya, kuning-kuningnya gitu. Qala ya Rasulullah
ahbabtu an ta'kula min tamrihi wa rutabihi wa busri. Ini luar biasa. Jadi menyambut Rasulullah dengan sangat luar biasa. Ini meskipun buahnya itu cuma satu, tapi kalau kurma kan modelnya begini, macam-macam ya. Maka Rasulullah, maka Abu Ayyub dengan sengaja ya, menyediakan kurma satu apa tadi, satu janjang biar Rasulullah bisa mencicipi tiga model kurma, tiga tingkatan kematangan kurma ini. Ada tamar, ada rutab, ada busr. Wala adbahanna laka aidan. Nah, plus ini. Nah, Abu Ayyub akan menyembelihkan untuknya. Qal, maka Rasulullah langsung bersabda, in dzabahta fala tadbahanna dzata labanin. Abu Ayyub, jika engkau ingin menyembelih maka jangan sembelih hewan yang sedang menyusui. Kenapa? Ya, kasihan anaknya. Masih butuh apa? Masih butuh perhatian induknya, ibunya. Itulah Islam, ajaran Islam. Tidak hanya rahmat untuk manusia, bahkan binatang, bahkan semesta alam, rahmatan lil alamin. Fa akhadha Abu Ayyub jadi'an fadabahu. Ya. Abu Ayyub ya, mengambil anak kambing. Ya. Atau istilah familiar di kita adalah kambing muda gitu ya. Disebelih itu maka dalam perhati ya jini wakhbizi lana, ya buatlah adonan, buatlah roti. Wa anti a'lamu bil khabzi thumma akhadha nisfal jadi fatabakhahu, ya setengah jadi kambing muda tadi dimasak. Wa amada ila nisfihi tsani fashawahu, maksudnya di sini dimasak kuah barangkali ya. Nah, kemudian yang setengahnya buat apa? Dimasak juga, tapi apa? Dipanggang. Fasyawa. Falamma radiyat ta'am wa wudi'a baina yaday nabi wa sahibai akhadha rasulu qit'atan minal jadi wa wada'aha fi raghifin wa qala, Rasulullah mengambil sepotong daging ya, sepotong anak kambing tadi dan meletakkannya fi raghif. Apa itu raghif? Ya, satu tempat ya, buat tempat roti. Wa qala ya Abu Ayyub badir. Wa Abu Ayyub bersegeralah. Bihadhil qit'ah, membawa potongan ini ke Fatimah. Fa inna lam tusib mithla hadza mundu ayyam. Nah, menuju Fatimah karena dia ya tidaklah ya menerima yang seperti ini sejak beberapa hari yang lalu. Ya, jadi seorang bapak ya, ingat putrinya di rumah. Insyaallah. Namun ini tidak bisa ditiru ya. Ya. Karena di sini Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabatnya. Ya. Kalau kita jangan meniru. Ya. Kita bertamu ke rumah orang, disuguhi makanan banyak, bungkuskan, sudah minta dibungkuskan, minta diantarkan ke rumah. Ya. Ini tamu yang kurang adab. Namun di sini tidak bisa ditiru. Di sini Rasulullah, kasusnya di sini adalah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang bagaimanapun kondisinya orang yang tetap harus dimuliakan. Falamma akal wa syabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun. Sebutkan apa yang hidangan yang dimakan tadi. Wa dama'at aina. Sedang makan atau selesai makan Rasulullah malah menangis. Kok bisa? Kenapa? Rasulullah ingat yaumul hisab. Walladzi nafsi biyadi inna hadha huwa an-na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya. Ini adalah nikmat yang kelak kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Fa idza asabtum mithla hadza, jika kalian asabtum niltum mendapatkan yang seperti ini, fa darabtum bi aidikum fi, ya, kalian hendak mengambilnya, hendak menyantapnya
faqulu bismillah. Bacalah bismillah. Fa idza syabi'tum faqulu alhamdulillah alladzi huwa asba'ana wa an'ama 'alaina fa afdala. Untuk yang doa ini saya belum cek ya, apakah riwayatnya sahih atau tidak. Kalau yang biasa kita baca adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, barangkali ada yang mau ngecek nanti. Apaan saya belum ngecek ya. Nah, maka perlu dilihat dulu ya, kalau ini berdasarkan riwayat yang sahih maka bisa dipakai, bisa diamalkan. Kalau tidak ya tidak. Baik. Sampai segitu. Padahal kalau kita melihat kondisi Rasulullah dan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu pada saat itu memang pas lagi lapar-laparnya. Pas lagi lapar-laparnya dapat kenikmatan ini. Rasulullah nangis. Masih sempat ingat ya hari penghisapan, hari kiamat. Nah kita sekarang punya makanan itu sisa-sisa. Bahkan untuk 2 hari, 3 hari ke depan, kita sudah tidak memikirkan, sudah ada, sudah tersedia. Insya Allah. Ya. Maka hendaknya kita selalu bersyukur dan memanfaatkan nikmat tersebut ya, sesuai apa yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati, semakin kita banyak ya, diberi nikmat oleh Allah, semakin besar tanggung jawab kita di dalam ya di dalam pertanggungjawabannya nanti. Itu mana hadar Rasul sallallahu alaihi wa qala li Abi Ayyub itina ghadan. Nah, sudah selesai, Rasulullah bangkit. Nah, ini keperluannya sudah selesai. Rasulullah bangkit. Ini juga termasuk adab seorang tamu. Kalau keperluannya sudah selesai, ya udah pamit. Ya, bukan menahan tuan rumah ngobrol, diajak ngobrol nggak jelas ya ke sana kemari. Karena kita nggak tahu ya, barangkali tuan rumah itu ada keperluan yang lain ya, yang kalau mau mengakhiri pembicaraannya dia pakai ya nggak enak. Maka sebagai tamu harus cerdas, harus tangkap. Nah, selesai urusan langsung pulang. Wa qala li Abi itina ghadan ya. Besok datang kepada wahai Abu Ayyub. Wa kana alaihi salatu wassalam la yasna'u lahu ahadun ma'rufan illa ahabba an yujaziyahu alaihi. Lakin Abu Ayyub lam yasma' dzalik. Ini kebiasaan Rasul itu kalau ada seorang berbuat baik kepadanya, maka kebiasaan Rasul apa? Rasulullah suka untuk membalasnya. Namun pada saat itu lakin Abu Ayyub lam yasma' dzalik. Tidak dengar. Faqala lahu Umar ridwanullah alaih, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tiyahu ghadan ya Abu Ayyub. Nah, ditegaskan karena enggak dengar, ditegaskan oleh Umar. Faqala Abu Ayyub sami'na sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Falamma kana al-ghadu dhahaba Abu Ayyub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu walidah. Abu Ayyub datang pergi datang ke Rasulullah SAW. Biasanya apa yang dilakukan oleh Rasul? Fa'atahu walidah. Rasulullah memberikan kepadanya walidah jariyah sakirah, budak kecil, kanat takhdimuhu, yang biasanya melayani Rasulullah SAW. Faqala lahu istausi biha khairan. Berwasiatlah kepadanya dengan berwasiatlah kebaikan kepadanya. Ya Abu Ayyub, fa inna lam nara minha illa khairan ma damat indana. Kami tidaklah melihat darinya kecuali kebaikan selama dia berada di sisi kami. Ada Abu Ayyub ila baitihi wa ma'ahul walidah falamma ra'at Ayyub qalat liman hadhihi ya Abu Ayyub qala lana manahana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat a'zim bihi min manihin wa akrim biha min minha. Betapa agungnya orang yang memberi ini
Nah, dan betapa mulianya ya, pemberian ini. Faqala wa qad awsana biha khairan wa kaifa tasna'u biha hatta tunaffidha wasiyata Rasulullah sallallahu. Bagaimana engkau akan berbuat, engkau akan berbuat bagaimana kepadanya, sehingga bagaimana kita berbuat kepadanya sehingga kita ini bisa nunafid, ya, menunaikan wasiat Rasulullah itu. Faqala wallah la ajidu li wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairan min an u'tiqaha. Luar biasa. Demi Allah, aku tidak mendapati untuk wasiat Rasulullah yang terbaik untuk dilakukan daripada memerdekakannya. Jadi wasiat terbaik untuk budak perempuan yang kecil tadi, yang terbaik adalah dimerdekakan. Berarti nggak jadi memanfaatkan hudita ila shawab. Dan ini jawaban istrinya. Luar biasa juga ini istrinya ini. Apa yang menjadi tekad suami selama itu dalam kebaikan selalu disupport. Hudita ila shawab fa anta muwaffaq tsumma a'taqoha. Ini belum sampai ya, budak ini bantu-bantu pekerjaan istri di rumahnya. Ya, sudah dibebaskan. Dan istrinya ya, Ummu Ayyub ya, juga mendukung. Hadhihi ba'du suwari hayati Abi Ayyub Al-Ansari fi silmihi. Ini adalah beberapa gambaran potret kehidupan Abu Ayyub fi silmihi, di keadaan damainya. Fala utiha laka an tahkifa ala ba'di suwari hayatihi fi harbihi la ra'aita ajaban. Jika engkau diberi kesempatan untuk bisa mengetahui beberapa potret kehidupan beliau fi harbi. Harb dari silmi. La ra'aita ajaban. Saya akan melihat suatu keajaiban. Faqad 'asha Abu Ayyub radhiyallahu anhu tula hayatihi ghaziyan hatta qila innahu lam yatakhallaf an ghazwatin ghazaha al-muslimuna mundu ahdi rasuli ila zamani Muawiyah illa idza kana munshaghilan anha bi ukhra. Sampai dikatakan Ibu dari itu hidup, ya Abu Ayyub radhiyallahu anhu hidup, sepanjang hidupnya beliau terus berperang. Sampai dikatakan ya bahwa beliau Abu Ayyub tidak pernah terlewatkan dari suatu peperangan yang kaum muslimin berperang sejak zaman Nabi sampai zaman Muawiyah, kecuali memang tersibukkan dengan tugas yang lain. Illa idza kana musyaghilan anha bi ukhra. Wa kana akhiru ghazawatihi hina jahaza Muawiyah jaisan bi qiyadati ibni Yazid. Ini perangan terakhir beliau tatkala Muawiyah mempersiapkan pasukan yang dipanglimai, diketuai oleh putranya sendiri yaitu Yazid bin Muawiyah. Li fathil Konstantiniyah, untuk menaklukkan Konstantinia. Wa kana Abu Ayyub in dzaka syaikhan ta'inan fis sinni. Kondisi Abu Ayyub pada saat itu ya sudah tua, sangat tua. Ta'inan fis sinni. Yahbu nahwa thamanina min umurihi falam yamna'hu dzalika min an yandawiya tahta liwa Yazid. Pada saat itu Abu Ayyub sudah sangat tua. Sekitar yahbunah wa thamanin, sekitar masuk usia 80-an. Namun itu tidak menghalangi beliau dari bergabung yang tomi ilal jais, bergabung di bawah Panji Yazid, wa an yamkhura ubabal bahri ghazian fisabilillah.
Yashqa amwajal bahr. Gambaran ya. Ya, intinya ikut berat-berat. Lakinnahu lam yamdi ghairu qalilin ala munazalatil aduwi hatta marida Abu Ayyub maradan aw adahu an muwasalatil qital. Akan tetapi ya, tidak lama berlangsung setelah turunnya musuh hatta marida Ayyub ya. Tidak lama ya setelah turunnya musuh ternyata Abu Ayyub sakit yang membuatnya sampai auqadahu an muwasalatil qital ya. Membuatnya tidak bisa melanjutkan peperangan. Faja Yazid ya'udahu wa sa'alahu. Yazid pun mendatanginya untuk menjenguknya. Alaka min hajatin ya Abu Ayyub. Sakitnya parah, ditanya, apakah engkau memiliki kebutuhan Abu Ayyub? Punya permintaan. Faqala iqra'anis salam ala junudil muslim. Tolong sampaikan salam kepadaku, dariku kepada tentara kaum muslimin. Wa qul lahum yusikum Abu Ayyub an tughilu fi ardil aduwi ila abadi ghayah. Katakan ke mereka bahwa Abu Ayyub mewasiatkan agar kalian bisa tembus masuk ke bumi musuh ya sejauh-jauhnya. Wa antahmiluhu ma'akum wa antadfinuhu tahta aqdamikum. Ya. Kalian bawa Abu Ayyub tersebut bersama kalian dan kalian kubur tahta aqdamikum inda aswaril Qistantiniyah. Wala fada anfasahu tahira. Nah, perang penaklukan apa nih? Konstantinopel. Istajaba jundul muslimin li raghwati sahibi Rasulillah sallallahu wa karraw ala jundil aduwi al-qurrata ba'da al-karrata ba'da al-karrati hatta balagu aswar al-Qustantiniya wa hum yahmiluna Abu Ayyub ma'ahu. Wa hunaka hafaru lahu qabran wa warawhu fihi. Rahimallahu Abu Ayyub al-Ansari faqad aba illa an yamuta ala duhuril jihad as-safinat ghaziyan fisabilillah wa sinhu tuqaribu al-thamani. Dulu ya barangkali ya. Silahkan disimak dan nanti materi ujian ya, materi ujian ini yang terakhir adalah Abu Ayyub. Nah, silakan dipelajari, silakan dimurojaah, manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Apa saja materinya? Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub semuanya. Kemudian yang kedua, sebelum Abu Ayyub siapa kemarin? Al-Barra. Thumamah. Ya. Abu Ayyub, Thumamah. Kemudian juga Abu Ayyub, Thumamah, Al-Barra bin Malik dan Umair ibn Wahb. Jadi 4 sahabat itu yang menjadi bahan soal-soal, pembuatan soal-soal penilaian akhir semester 2 nanti. Silahkan dipelajari. Di 4 saya ulangi. Umair ibn Wahab, Al-Barra bin Malik,
Thumamah bin Utsal Abu Ayyub Al-Ansari. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.